Cerita horor kali ini yang akan Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada, adalah sebuah cerita dari akun Twitter Payung Hitam @payung_h11101101 yang berjudul asli Setelah Abah Meninggal. Kejadian mistis, seram, penuh misteri. Apa yang terjadi? Entahlah. Mari kita simak bersama-sama hingga akhir cerita. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Namaku Ayu. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu, yang mana tangisanku pecah di tengah-tengah kebahagiaanku. Karena aku sudah punya suami, sebut saja Mas Andi. Dan kami sudah punya satu anak yang kami panggil Cici, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kejadiannya bermula di Rabu pagi. Saat itu Mas Andi sudah di kantornya untuk bekerja, dan aku sudah mengantar Cici di preschool yang dekat dengan kantorku. Aku sudah mulai membuka laptop untuk bekerja di kantorku. Tiba-tiba Mbok Ranti, orang yang mengurus abahku, Mbah Sugih, menelpon yang menyampaikan kabar yang membuatku syok. Jadi begini, abahku biasa dikenal di kampung dengan panggilan Mbah Sugih, karena abah memang sudah cukup tua. Saat itu abah tinggal di kampung yang hanya sendiri, karena ibuku sudah meninggal di tahun 2010. Sedangkan aku tinggal di kota, karena pekerjaanku di kota ini. Sebenarnya dulu aku pernah minta abah untuk tinggal bersamaku di kota. Apalagi Mas Andi juga setuju karena mengingat abah di kampung yang hanya tinggal sendiri. Aku dan Mas Andi takut abah kenapa-kenapa, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengurus. Itulah alasan kami meminta abah untuk tinggal di kota bersamaku. Tapi abah tidak mau. Beberapa kali aku membujuk abah, tetapi abah memang tetap komit hanya ingin tinggal di kampung. Kampung kelahiranku, dan di sana aku juga tumbuh besar. Abah juga saat itu pernah memintaku untuk tinggal di kampung. Aku juga tidak bisa tinggal di sana, karena pekerjaanku di kota ini, sedangkan jarak kota tempatku tinggal dengan kampungku itu berjarak 5-6 jam perjalanan. Sepertinya tidak mungkin aku pulang pergi setiap harinya. Sebenarnya aku juga punya 2 kakak, tetapi kakakku merantau lebih jauh lagi. Jadi saat itu, karena abah tinggal sendiri, jadi satu-satunya solusi terbaik mencari orang-orang kampung sekitar yang mau merawat abah. Dan itu Mbok Ranti. Pagi itu, Mbok Ranti menelpon dengan suaranya yang panik dengan mengatakan kalau abah sedang sakit parah, yang tidak bisa bangun, bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Itu terjadinya mendadak. Mbok Ranti juga menyuruhku ke kampung saat itu juga. Ini membuatku takut abah kenapa-kenapa, karena biasanya abah tidak pernah sakit parah separah itu. Meskipun abah sudah cukup tua, tetapi abah sangat sehat. Bahkan di usia abah yang sudah senja, abah masih sering melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang di desa, seperti berkebun dan lain-lain. Sebenarnya berkebun bukan tuntutan abah. Itu hanya kesenangannya karena aku dan kakakku per bulannya selalu menanggung biaya untuk abah, supaya abah tidak perlu lagi bekerja di usianya yang sudah tua. Tetapi
Ternyata Abah memang suka bekerja keras. Jadi, ya sudah, mungkin itu kesenangan Abah. Mungkin karena itu, Abah selalu bergerak layaknya olahraga yang membuat Abah selalu sehat. Tapi, aku syok pagi itu mendengar Abah sakit parah. Dan pikiranku tercampur dengan ingatan mimpiku beberapa hari yang lalu. Karena itu hal yang paling aku takutkan selalu terlintas di pikiranku saat aku mengingat mimpi itu yang aku sendiri tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau hanya mimpi biasa. Di mimpi itu, aku melihat Abah dan Ibu sedang duduk di sungai. Abah sedang menjahit selendang Ibu yang robek. Cuma itu mimpinya yang aku ingat. Tapi aku tidak tahu kenapa mimpi itu membuatku cemas saat bangun. Aku tidak tahu kenapa bisa cemas saat bangun dari mimpi itu beberapa hari yang lalu. Yang aku takutkan apakah mimpi itu bertanda buruk, yang seolah berita buruk dari Mbok Ranti menjawab mimpi itu. Lalu segera aku pun menelpon Mas Andi menyampaikan berita itu dan sekaligus mengajak Mas Andi ke kampung. Tapi saat itu, Mas Andi sedang ada janjian dengan atasannya. Mas Andi menyuruhku berangkat duluan saja bersama Cici. Siang nanti, Mas Andi janji akan menyusul. Tapi tidak terlalu masalah untukku, karena aku memang sudah bisa menyetir sendiri ke kampung. Karena aku memang sering saat weekend atau libur kerja aku kabur ke kampung yang hanya membawa Cici untuk menenangkan pikiranku di sana, sekaligus bertemu Abah. Setelah menutup telepon dari Mas Andi, aku segera beres-beres dan menghadap manajerku untuk minta izin cuti di hari itu. Setelah itu, aku langsung menjemput Cici di preschool. Kami pulang ke rumah siap-siap dan berangkat ke kampung. Sekitaran jam 10 pagi, kami sampai di kampung. Di sana aku melihat Abah yang sudah terbaring sangat lemas di kamarnya. Abah melihatku dengan tatapan lemas. Sambil berbicara dengan terbata-bata minta aku menelpon kedua kakakku untuk menyampaikan berita ini dan menyuruh kakakku pulang. Karena Abah katanya sangat rindu dengan mereka. Saat aku menelpon kedua kakakku, sayangnya mereka tidak ada yang bisa ke kampung karena berbagai alasan pekerjaan dan jauhnya jarak kota tempat tinggal mereka. Abah sedih saat aku mengatakan kakak tidak bisa pulang. Siang menjelang sore, Mas Andi sampai di kampung. Kami pun merawat Abah yang sedang terbaring sangat lemas. Lalu di sini ada beberapa keanehan yang awalnya aku sempat mengira kalau Abah sudah sembuh. Ternyata jadi itu terjadinya di sore harinya. Itu masih di hari yang sama. Saat itu setelah kami menyuapi Abah makan dan minum, Abah pun tertidur. Kami pun lalu istirahat di ruangan TV yang ada di ruangan tengah rumah. Saat aku, Mas Andi, dan Cici di ruangan TV sedang menonton, aku kaget melihat Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat. Abah bisa berjalan layaknya saat dia sehat. Aku bingung sekaligus senang. Abah sudah sehat, tapi kok secepat itu? Abah sudah enakan. Mau kemana, Bah? Ayo bantuin ya, tanyaku sambil kaget. Abah cuma menjawab, mau duduk di depan. Aku segera bangun. Ayo, Bah, ayo bantuin, tawaranku untuk membantu Abah berjalan. Padahal saat itu Abah jalannya terlihat sangat sehat. Dan Abah pun cuma menjawab, Abah bisa jalan kok. Aku benar-benar melihat Abah sehat. Jalannya dan suaranya itu layaknya Abah saat sehat.
Tapi biarpun aku melihat Abah sehat, aku tetap mengikuti Abah berjalan. Aku takut Abah tiba-tiba sakit lagi dan jatuh. Jadi aku mengikuti Abah dan menjaganya. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah sambil memandangi pemandangan sore. Tapi anehnya, Abah duduk cuma sebentar, kira-kira kurang lebih cuma semenit. Abah duduk, lalu dia bangun lagi, melewatiku begitu saja. Saat itu aku sedang berdiri di pintu depan, dan Abah langsung masuk ke kamarnya. Dengan sedikit lega, aku biarkan Abah beristirahat di kamarnya tanpa aku susul. Dan aku pun langsung ke ruang TV lagi. Sehabis maghrib, aku membuat bubur untuk Abah. Saat masuk ke kamarnya yang niatnya aku mau menyuapi Abah makan, aku melihat keadaan beliau yang sudah sakit lagi. Abah balik lemas, bahkan sangat lemas sampai ngomong saja beliau sudah tidak jelas lagi. Aku kaget, kenapa Abah tiba-tiba bisa sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Karena penasaran, aku bertanya kepada beliau, tapi suara dari jawaban Abah memang sudah sangat tidak jelas. Aku benar-benar tidak tahu Abah sedang ngomong apa. Karena beliau ngomong saja seperti sangat kesulitan. Aku tidak memaksa Abah untuk berbicara menjawab pertanyaanku. Saat itu, aku hanya sebatas heran saja. Belum berpikir hal-hal aneh soal kejadian itu. Tapi besoknya ada kejadian lagi, karena kejadian ini seolah menjawab kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Ini kejadiannya di hari besoknya yang juga terjadi saat sore. Saat itu Mas Andi sedang membawa Cici keluar jalan-jalan dan jajan. Karena dari siang Cici menangis-menangis terus, jadi Mas Andi membawa keluar biar Cici sedikit tenang. Aku tinggal di rumah, menjaga Abah, karena Mbok Ranti aku perbolehkan pulang semenjak aku di kampung. Jadi saat itu di rumah cuma ada aku dan Abah yang sedang tidur di kamarnya. Setelah aku suapin bubur, aku di ruangan TV yang sedang menonton. Persis seperti kemarin. Abah membuatku kaget lagi. Karena Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat, bahkan sangat segar. Di situ beliau sudah rapi sekali dengan memakai batik. Abah minta diantar jalan-jalan keliling kampung. Karena senang melihat Abah sehat, tanpa berpikir aku langsung mengambil jaket dan kunci mobil dan membawa Abah jalan-jalan. Lalu setelah setengah jam membawa Abah jalan-jalan, yang saat itu sudah membawa Abah keluar dari kampung. Karena sekalian aku mau ke pasar ikan desa beli ikan mentah untuk bahan masakan malam. Di pasar aku turun, Abah menunggu di mobil. Setelah melihat pilihan ikan, aku membuka HP dan berniat mau menanyakan ke Mas Andi maunya ikan apa. Tapi saat aku membuka HP, aku melihat 3 panggilan tidak terjawab dari Mas Andi. Ini kebiasaanku. Mas Andi sering kesal karena sering sekali aku tidak menelpon balik. Karena aku biasanya menaruh HP di dalam dompet, jadi tidak kedengaran kalau ada yang menelpon. Akhirnya aku mencoba menelpon balik. Mas Andi langsung bertanya dengan nada tinggi. "Yuk, kamu kemana? Kok tinggalin Abah sendiri di rumah?" Mas Andi kesal denganku. Dan aku menjawab, "Abah denganku kok Mas, aku bawa Abah jalan-jalan. Abah minta soalnya." Aku menjelaskan ke Mas Andi. Karena Mas Andi jarang sekali masuk ke kamar Abah melihat Abah. Aku berpikir, pasti Mas Andi tidak tahu kalau aku membawa Abah. Tapi Mas Andi menyuruhku pulang yang masih dengan suaranya yang tinggi. "Ini tidak benar, yuk. Kamu pulang sekarang. Pulang sekarang.
Karena Mas Andi sudah marah, aku pun buru-buru memilih ikan dengan pilihanku saja. Setelah itu balik ke mobil. Tapi saat aku masuk, aku kaget. Abah sudah tidak ada. Abah kemana? Pikirku. Aku mencari dan bertanya-tanya dengan orang-orang yang ada di sekitaran situ. Tapi tidak ada yang tahu. Aku sudah mencari-cari tapi tidak ketemu Abah di mana. Dengan panik, aku menelpon Mas Andi lagi. Mas, aku mau balik. Abah turun dari mobil tidak tahu kemana. Dan di sini, jawaban Mas Andi membuatku heran, kaget, dan takut. Sudah, kamu pulang saja sekarang. Itu bukan Abah. Aku benar-benar kaget. Dengan keadaan takut, aku langsung pulang sendiri tanpa Abah. Sampai di rumah, betapa kagetnya aku melihat Abah yang ternyata ada di kamarnya yang sedang terbaring lemas. Di sini Abah sakit lagi. Aku benar-benar syok dan lemas. Jadi yang aku bawa jalan-jalan tadi, apakah itu bukan Abah? Lalu, itu siapa? Itulah pertanyaan yang mendominasi pikiranku saat itu. Aku ingat, saat aku membawa Abah jalan-jalan, aku melihat mukanya. Tatapannya, suaranya, dan sikapnya itu memang benar-benar seperti Abah. Tidak ada yang beda dari Abah Sugih. Yang akhirnya di sini kami menyimpulkan kalau sosok yang aku bawa jalan-jalan itu bukan Abah. Itu sosok lain yang menyerupai Abah. Lalu kami berpikir, apakah sosok itu memang menyerupai Abah yang sedang sehat? Jadi kemarin juga saat kami melihat Abah tiba-tiba sehat, apakah itu bukan Abah juga? Sepertinya Abah yang asli itu sedang sakit. Kami pun sadar, ternyata ada sosok lain yang menyerupai Abah di rumah itu, yang pasti itu bukan manusia. Kami tidak tahu itu apa. Karena kejadian ini aku dan Mas Andi memindahkan Abah dari kamarnya ke ruangan tengah, agar kami bisa selalu melihat dan mengontrol Abah. Karena sebelumnya kami tidak tahu sosok itu bukan Abah, karena kami tidak melihat Abah yang asli. Karena Abah yang asli di kamarnya. Kamar Abah pintunya selalu tertutup kalau tidak diganjal. Jadi kalau pintu kamarnya tertutup, kami benar-benar tidak tahu kalau nanti ada sosok itu lagi. Kami takut, tidak bisa membedakan. Kenapa kami memindahkan Abah ke ruangan tengah? Karena sekarang keadaan Abah juga semakin buruk. Biar kami juga bisa benar-benar mengontrol keadaan Abah setiap detiknya. Karena kamar Abah sangat sempit, tidak memungkinkan kami bertiga ada di kamar itu. Itulah kenapa terpaksa kami pindahkan Abah ke ruangan tengah, selain karena kami takut tidak bisa membedakan Abah dengan sosok yang menyerupai dia. Malam itu, keadaan Abah benar-benar sangat memprihatinkan. Sebenarnya aku sudah beberapa kali memanggil dokter, tapi sakit Abah saat itu memang sakit normalnya orang tua. Sakit karena komplikasi. Di sini Abah sudah tidak bisa bergerak dan ngomong, semua tubuh Abah lumpuh dan hanya bisa mengeluarkan suara karena Abah kesakitan. Akhirnya, malam itu sekitaran jam 10 malam, Abah meninggal. Tangisku pun pecah, Abah sudah pergi. Saat itu juga aku menelpon kedua kakakku mengabari soal ini dan telepon ke kepala desa. Dan juga pastinya menelpon Mbok Ranti juga. Malam itu warga berdatangan ke rumah. Yang rencananya malam itu juga almarhum Abah mau dikubur, tetapi karena sudah sangat malam, akhirnya diputuskan besok. Besok di hari Jumat pagi, Abah dikubur. Setelah itu rumah penuh dengan warga desa yang juga merasa kehilangan Abah.
Malamnya di rumah dengan warga kami semua tahlilan. Setelah itu masyarakat desa pulang. Di rumah tinggallah aku, Mas Andi, Cici, dan Mbok Ranti. Malam itu aku minta Mbok Ranti menemani di rumah. Dan malam itu ada kejadian yang ini menyangkut dengan Cici, bahkan nyaris Cici masuk dalam bahaya. Malam itu aku tidur dengan Mbok Ranti dan Cici di ruangan TV, sedangkan Mas Andi tidur sendiri di kamarku dulu. Posisinya di depan. Malam itu, saat kami semua sudah tertidur sekitaran jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kunci pintu kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi di rumah Abah. Itu kunci jenis lama yang model sorong. Kunci itu yang cukup bersuara kalau dibuka atau ditutup. Dan itulah yang membuat aku terbangun. Oh iya, pintu kamar mandi di rumah Abah selalu aku kunci kalau ada Cici, karena di dalam kamar mandi ada sumur yang tidak tertutup. Ditambah pembatas sumurnya juga rendah sekali. Karena itu, pintu kamar mandi selalu aku kunci karena takut Cici main ke dalam. Kunci di pintunya pun juga cukup tinggi untuk Cici. Pokoknya, kalau Cici membuka kuncinya sendiri tidak akan bisa karena terlalu tinggi untuk dia. Malam itu, aku terbangunkan karena mendengar suara kuncinya yang terbuka. Aku melihat di sebelahku, Cici tidak ada. Cuma ada Mbok Ranti yang sedang tertidur. Awalnya aku tidak berpikir kemana-mana, yang aku pikirkan sepertinya Cici pipis di antar Mas Andi. Karena aku mendengar juga suara air disiram-siram. Tapi lama-kelamaan aku merasa makin janggal karena suaranya seperti Cici sedang main air. Dan dia lama sekali di kamar mandi. Pikiranku, kok Mas Andi membiarkan Cici main air tengah malam begini dan lama sekali di kamar mandinya. Aku langsung menoleh ke kamar tempat Mas Andi tidur. Karena kamar depan terbuka, jadi dari posisiku langsung kelihatan dalam kamarnya. Aku kaget melihat sepertinya Mas Andi sedang tidur di kamar. Terus, Cici dengan siapa? Pikirku. Aku bangun lari ke kamar mandi. Wah, benar saja, Cici sendiri di kamar mandi yang sudah masuk di dalam timba sambil mengobok-obok air. Bajunya juga basah semua. Jadi langsung aku gendong dan mengganti bajunya. Di sini aku bingung. Kenapa bisa Cici sendiri di kamar mandi? Siapa yang mengantar Cici ke kamar mandi? Kenapa ditinggalin sendiri? Aku ngeri Cici masuk ke sumur itu. Aku membangunkan Mas Andi dan Mbok Ranti. Aku bertanya ke mereka dengan sedikit kesal. Ternyata Mas Andi dan Mbok Ranti ngakunya sama sekali tidak mengantar Cici ke kamar mandi. Mereka juga heran, terutama Mas Andi. Yang membuat aku bingung, kalau tidak ada yang mengantar Cici ke kamar mandi, bagaimana caranya dia bisa membuka kunci kamar mandinya? Tidak mungkin Cici bisa membuka sendiri. Akhirnya aku bertanya dengan Cici siapa yang mengantar dia ke kamar mandi. Tapi dia menjawab dengan polosnya, kalau yang mengantar dia itu adalah Abah. Aku bertanya-tanya sendiri, apakah mungkin anak berusia 3 tahun berbohong. Kami pun semua langsung mengecek kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku bertanya lagi, kemana Mbah pergi? Dia cuma menunjuk ke arah langit-langit rumah. Aku dan Mbok Ranti merinding karena kejadian ini.
Tapi Cici karena masih kecil dia belum mengerti soal meninggal dan semacamnya. Malam itu Mas Andi juga ketakutan. Tapi yang paling ditakutkan adalah keselamatan Cici. Nyaris Cici menghadapi bahaya. Karena sumurnya memang berbahaya sekali kalau ada anak-anak di sekitarnya. Akhirnya, malam itu Mas Andi mengambil gembok untuk menggembok pintu kamar mandinya. Karena sebelumnya cuma dikunci saja tapi tidak digembok, sejak kejadian itu barulah digembok. Lalu malam itu, setelah keadaannya mulai tenang dan kami semua masih sangat mengantuk, akhirnya kami pun melanjutkan tidur. Jam 6 pagi, aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air manual itu. Itu pompa air zaman dulu yang benar-benar memakai tenaga bukan listrik. Di kamar mandi Abah ada pompa air itu yang masih dipakai selama Abah masih hidup. Bahkan rutinitas Abah setiap pagi memang memompa air dari sumur ke bak mandi sampai benar-benar penuh. Aku ingat, ini rutinitas Abah di rumah yang membuatku merinding pagi itu. Karena aku terbangun mendengar suara pompa air. Sedangkan Mbok Ranti ada di sebelahku yang juga terbangun karena mendengar suara pompa air itu. Cici juga di sebelahku, dan aku kaget melihat Mas Andi juga masih tertidur di kamar depan. Tapi saat itu aku masih mendengar suara pompa air itu sambil terdiam dan berpikir, siapa yang memompa airnya? Apakah Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, aku memberanikan diri jalan ke pintu kamar mandi. Sambil ketakutan coba menyapa Abah. "Bah, Abah di sini. Bah." Saat aku memanggil, tiba-tiba senyap pompa airnya berhenti. Karena sudah ketakutan, aku membangunkan Mas Andi. Aku, Mas Andi, dan Mbok Ranti akhirnya mencoba membuka pintu kamar mandi yang saat itu masih tergembok. Tapi setelah dibuka, kami tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun di dalam kamar mandi. Kami semua diam karena ketakutan, karena sudah benar-benar tidak logis. Akhirnya kami sarapan bersama di rumah itu. Saat itu Mbok Ranti bilang, "Sepertinya benar Neng, itu Mbah Sugih. Karena mitosnya kata warga 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungannya semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugih masih ada di rumah ini Neng. Bisa jadi mungkin Mbah Sugih masih merasa hidup seperti kita. Dia mungkin tidak tahu atau lupa kalau dia sudah meninggal." Mendengar pendapat Mbok Ranti, aku sedih mengingat Abah dan juga merinding ketakutan. Tapi soal itu aku benar-benar masih ragu kalau itu Abah. Karena bisa jadi sosok itu bukan Abah tapi sosok yang menyerupai Abah. Karena kejadian kemarin sore, saat Abah belum meninggal, tapi aku sudah melihat dengan jelas sosok itu yang memang seperti Abah. Sosok itu sudah ada sebelum Abah meninggal. Kenapa sosok itu muncul menjelang Abah pergi seolah-olah dia tahu Abah akan pergi di hari itu? Aku tidak tahu soal ini. Yang jelas sosok itu bukan manusia. Saat itu juga Mas Andi cuma diam mendengarku dan Mbok Ranti membicarakan itu saat sarapan. Setelah selesai mengeluarkan pendapat kami soal itu, Mas Andi mengajak balik ke rumah kami hari itu juga. Karena Mas Andi sepertinya takut, terutama soal semalam yang seolah keselamatan Cici yang jadi taruhannya. Tapi entah kenapa, dalam keraguan kalau sosok itu Abah, aku seperti merasakannya itu Abah. Aku tetap memaksa. Pikiran dan perasaan itu bukan Abah. Itu bukan Abah. Abah tidak mungkin mendekatkan Cici dalam bahaya seperti semalam.
Tapi Mas Andi bersikeras minta balik hari itu juga. Akhirnya ku jelaskan kalau kita tidak bisa balik terburu-buru. Lagian saat itu hari Sabtu, besok masih Minggu, masih libur kerja. Aku minta ke Mas Andi balik besok saja, karena hari ini banyak yang harus diurus karena rumah Abah pasti tidak ditempati lagi. Dan Mbok Ranti juga sudah tidak bekerja di rumah lagi mengurus Abah. Jadi itu harus diurus sebelum pulang. Ya sudah, akhirnya Mas Andi bisa mengerti. Siangnya aku dan Mas Andi ke rumah Pak Kades untuk mengurus beberapa urusan soal rumah Abah. Cici aku tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore kami balik ke rumah. Di situ Cici langsung lari menyambutku. Dia langsung bilang, "Mah, kata Mbah buatin teh." Aku kaget mendengar ucapan pertama dari Cici saat aku pulang. Aku mencoba bertanya dengan Mbok Ranti soal permintaan Cici. Tapi ternyata Mbok Ranti juga benar-benar tidak tahu soal itu karena Cici tidak ngomong ke Mbok Ranti. Seolah Cici tahu itu pesanannya buatku, bukan buat Mbok Ranti atau siapapun. Karena sejak siang, dia di rumah dengan Mbok Ranti, tapi kenapa Cici menungguku pulang? Aku mencoba bertanya kepada Cici. "Mbahnya di mana, Ci?" Dia cuma menunjuk ke kamar Abah. Iya, Cici terlalu polos. Mungkin suatu saat kalau aku menceritakan lagi saat Cici sudah mengerti, mungkin dia baru merinding. Kalau dia pernah bertemu mbahnya setelah mbahnya meninggal. Ya sudah, jadi saat itu juga aku langsung ke dapur membuatkan teh. Aku niatkan di dalam hatiku, aku membuat teh untuk Abah. Ini terakhir kalinya aku membuat teh untuk Abah. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah membuat teh untuk Abah. Aku yakin Abah kepingin aku yang membuat tehnya. Abah rindu aku membuat teh untuk Abah. Aku juga rindu Abah. Aku jadi ingat dulu semasa aku sekolah aku masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Setiap pagi dan sore, rutinitasku membuat teh untuk Abah saat Abah mau bekerja dan pulang kerja. Di sini aku tidak bisa membendung air mataku. Berasa menyesal. Sepertinya selama ini aku tidak pernah tahu Abah pingin aku buatin teh. Itu hal sepele, tapi sepertinya itu berarti untuk Abah. Setelah tehnya siap, aku masuk ke kamar Abah. Aku hidangkan teh hangat di atas meja yang ada di kamar Abah. Tempat biasa Abah mencicipi tehnya. Setelah kami semua menunggu, apakah terjadi sesuatu atau ada pertanda Abah masih ada di kamar. Tapi sampai maghrib tidak ada tanda-tanda Abah datang. Dan habis maghrib, Mbok Ranti pamit pulang. Di rumah tinggallah kami, aku, Mas Andi, dan Cici. Tanpa Abah, rumah ini benar-benar sepi. Ini menyakitkan sekali rasanya. Singkatnya, setelah nonton sekitaran jam 11 malam, kami bersiap-siap untuk tidur. Kami tidur bertiga di kamar depan. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Abah yang hanya dibatasi oleh sekat papan. Dan malam itu sudah sangat sunyi. Di tengah kesunyian menjelang kami tidur, aku dan Mas Andi kaget mendengar suara seruputan teh yang berasal dari kamar Abah. Suaranya jelas sekali kami dengar. Mas Andi cuma terdiam karena kaget. Entah kenapa di sini perasaanku benar-benar aneh. Sepertinya rasa takut sudah mulai ketutup dengan rasa rinduku dengan Abah. Akhirnya aku bangun dari ranjang untuk ke kamar Abah. Mas Andi tidak berani mengikutiku ke kamar Abah. Dia sempat menahanku. Tapi tidak bisa. Aku yakin itu Abah. Aku yakin Abah juga rindu. Di depan pintu kamar, aku mengetuk pintunya. "Abah,
Abah di dalam. Ayo izin masuk ya, Bah. Aku membuka pintunya, dan aku melihat dengan jelas Abah sedang duduk di meja duduk menghadap ke jendela dan membelakangiku. Aku cuma melihat belakang Abah yang sedang duduk. Aku benar-benar melihat Abah. Aku coba mengomong dengan beliau. Abah, sudah, tenangkan di sana, Bah. Kakak kemarin telepon, minta maaf tidak bisa pulang, Bah. Kakak juga berdoa untuk Abah, supaya Abah tenang dengan ibu di sana. Abah cuma diam. Di sini lagi-lagi aku tidak bisa menahan air mataku. Sekarang Abah sudah senang kan, bisa ketemu dengan ibu? Abah tidak menjawab sepatah kata pun. Aku berharap Abah menjawab. Aku rindu suara Abah. Akhirnya mundur keluar kamar sambil terus melihat Abah. Sebenarnya sejak ibu meninggal, Abah tinggal sendiri di kampung. Abah sering bilang, dia pengen meninggal saja biar bisa ketemu ibu. Saat Abah sedih, Abah selalu cerita bilang seperti itu kepadaku. Mungkin sekarang Abah sudah benar-benar senang bisa ketemu ibu dan sepertinya ini jawaban dari mimpiku beberapa yang lalu. Abah ketemu dengan ibu. Malam itu, Mas Andi ketakutan. Dia tidak bisa tidur beberapa kali. Mas Andi merengek minta balik malam itu juga. Tapi tidak mungkin kami menyetir semalam itu. Itu lebih berbahaya, karena aku dan Mas Andi tidak begitu berpengalaman nyetir malam-malam. Karena aku dan Mas Andi saat itu tidak jadi pergi bareng, jadinya kami ke rumah Abah membawa mobil masing-masing. Artinya kami harus sama-sama nyetir. Tidak mungkin, pikirku. Aku jelaskan juga dengan Mas Andi. Sosok itu Abah, sepertinya beneran Abah. Abah tidak mungkin mencelakakan kita, orang yang beliau sayang. Ya sudah, akhirnya Mas Andi paham. Mungkin dia terpaksa paham cuma untuk mengalah denganku malam itu. Singkat cerita, kami pun tertidur. Lalu saat subuh, aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air seperti kemarin. Dan seperti biasa, saat Abah masih hidup dan sehat. Aku terus mendengar suara itu. Aku benar-benar menikmati suaranya. Abah sedang memompa air. Dulu setiap subuh, aku memang selalu terbangun karena beliau setiap subuh memompa air. Itu rutinitas Abah sebelum semuanya bangun, sudah bangun duluan memompa air untuk memenuhi bak mandi. Supaya kami anak-anaknya dan ibu tidak perlu lagi memompa air kalau mau mandi, mencuci, dan lainnya. Abah memang sangat baik dan peduli dengan semuanya. Bahkan setelah Abah meninggal, dia benar-benar menyempatkan memompa air yang seolah itu tugas Abah. Aku tersenyum mengingat ini. Lalu setelah itu kami bangun, sarapan dan balik ke kota. Sampai di rumah, aku cuma bisa termenung. Aku sedih mengingat Abah. Semasa Abah hidup sendiri di kampung yang cuma ditemani oleh Mbok Ranti. Abah sering menelponku, cuma menanyakan bagaimana kabar-kabar kedua kakakku. Beliau rindu, sangat-sangat rindu dengan mereka. Tapi beliau tidak berani menelpon mereka. Beliau juga sering bilang, kepingin melihat langsung muka kakak-kakakku. Karena memang sudah belasan tahun kakak-kakakku tidak pernah pulang ke kampung ketemu beliau. Sebelum beliau meninggal, beliau menyuruhku menelpon kedua kakakku pulang. Mungkin kalau seandainya kakakku pulang, Abah melihat muka dan wujud mereka secara langsung. Abah senang sekali dan mungkin kebahagiaan terakhirnya di masa hidupnya. Tapi sayangnya, kedua kakakku tidak bisa pulang karena berbagai alasan kerja. Mungkin karena jarak juga yang begitu jauh. Tapi sebenarnya
Dengan keadaan mereka, sepertinya tiket pesawat tidak begitu sulit untuk dijangkau untuk bertemu Abah terakhir kalinya. Tapi, aku juga tidak tahu. Mungkin mereka tidak dikasih cuti kerja. Sebenarnya, aku juga bolos kerja. Aku cuma dapat di hari Rabu, Kamis, dan Jumat aku dihitung bolos. Sampai di kantor, aku memang langsung dapat perintah untuk menghadap manajerku yang saat itu. Surat pemecatan sudah dikeluarkan. Tapi aku jelaskan kepada manajerku kalau aku bolos kerja karena ada musibah keluarga. Akhirnya, manajerku menghubungi direktur perusahaan untuk mengusahakan pembatalan pemecatan untukku. Dan syukurnya, surat pemecatan dicabut. Dan aku hanya mendapat penalti pemotongan gaji kontrak sebesar 10% per bulannya. Tapi aku tidak menyesal sama sekali. Bahkan jikapun aku dipecat, aku tidak akan menyesal. Karena pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi momen terakhir merawat dan melihat Abah sebelum Abah pergi untuk selama-lamanya tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli. Dan Mas Andi sebenarnya kena penalti lebih berat lagi. Karena Mas Andi ternyata tidak mendapat izin cuti sehari pun. Dia sudah mencoba izin, tapi izin resmi tidak keluar. Tapi karena Mas Andi lebih mengutamakan aku dan Abah, Mas Andi tetap menyusul aku ke kampung. Mas Andi juga kena peringatan pemecatan dari perusahaannya. Yang akhirnya Mas Andi kena penalti demosi. Jadi jabatan Mas Andi diturunkan beberapa tingkat. Tapi Mas Andi juga tidak menyesal. Dia hanya memelukku sambil bilang, yang kita lakukan itu paling tepat. Demosi dan promosi dalam dunia kerja itu hal yang biasa. Tapi momen terakhir membahagiakan Abah di waktu terakhirnya itu hal yang luar biasa. Untuk mengenyampingkan hal yang biasa untuk hal yang luar biasa, itu pilihan terbaik. Percayalah, kita tidak akan menyesal, apalagi menyesal untuk selamanya.